Like we can get what we want. Oh, you... Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru, yaitu berjudul Novocaine 2025. Di film kali ini akan menceritakan tentang seorang pria yang kelihatannya cupu dan biasa saja. Namun di balik itu semua, ternyata ia adalah seorang pria yang tak bisa merasakan rasa sakit sama sekali, layaknya superhero. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus kepada seorang pria bernama Nathan Kane. Nathan adalah seorang pria introvert yang biasa kita tahu. Nathan menghabiskan hari-harinya dengan bekerja sebagai asisten manajer di sebuah bank. Dan karena sifatnya yang pecundang, Nathan tak mempunyai teman sama sekali. Meski begitu, Nathan menyukai rekan kerja barunya yang bernama Sherry, dan Nathan sendiri tak mengetahui bagaimana caranya untuk mendekati seorang wanita. Setelah itu, ada seorang nasabah, sebut saja Pak Bambang, yang meminta bantuan kepada Nathan mengenai pinjamannya, karena saat ini Bambang masih belum bisa membayar, sehingga ia meminta keringanan agar rumah yang sekaligus dijadikan warung Madura tak disita. She brought the sunshine in my life. So sorry again, Earl. I mean, after the holiday. Now that should buy you enough time for Betty's social. Pada jam istirahat, Nathan yang sedang membuat kopi dikejutkan oleh Sherry dari belakang, sehingga kopinya tumpah mengenai tangannya. Tapi masih banyak yang belum tahu jika sebenarnya Nathan adalah orang yang spesial karena ia tak bisa merasakan rasa sakit. Sebagai permintaan maaf, Sherry kemudian mengajak Nathan untuk makan di luar. Dan di sini Nathan sangat senang karena pada akhirnya ada kemajuan untuk mendekati gebetannya. Seiring berjalannya waktu, mereka kemudian berbincang satu sama lain dan Nathan kemudian memberitahu tentang kemampuannya yang tak bisa merasakan rasa sakit karena suatu kelainan. Sehingga Nathan tak bisa menerima tawaran Sherry untuk memakan kue pie karena takutnya kue pie itu yang sangat lembut dan ia bisa saja tak sengaja menggigit lidahnya sendiri sampai putus. Meski begitu, Sherry tetap memaksa yang membuat Nathan akhirnya menuruti kemauannya. Here we go. I swear to God. Oh my God! What? Sherry kemudian mengajak Nathan untuk pergi kencan di suatu pameran seni dan tololnya Nathan malah menolak ajakan dari Sherry. Nathan sempat kepikiran dan curhat kepada teman online-nya yang bernama Roscoe. Tentu saja Roscoe menyarankan Nathan untuk pergi bersama Sherry dibandingkan hanya bermain game sepanjang malam. Karena perkataan Roscoe, Nathan pun akhirnya pergi untuk menemui Sherry. Di acara pameran seni, Nathan akhirnya bertemu dengan Sherry yang ternyata ia juga merupakan seorang pelukis. Di sana, mereka berdua berbincang satu sama lain dan terlihat Sherry juga tertarik kepada Nathan. Namun di tengah pembicaraan, Nathan tak sengaja bertemu dengan teman SMP-nya yang terlihat pada saat sekolah Nathan adalah korban bully dari teman-temannya. Dan sampai saat ini, Nathan masih belum cukup berani untuk melawan. Nathan kemudian pergi ke kamar mandi dan setelah selesai ia melihat Sherry sudah berbincang dengan teman SMP-nya, sebut saja Joko. Joko menceritakan masa SMP-nya dengan Nathan dan hal itu membuat Sherry tertawa. Sherry kemudian meminta mereka berdua untuk damai dan minum bersama. Tapi nyatanya itu hanyalah jebakan dari Sherry untuk Joko sebagai balasan sudah membuli Nathan. You can put those on his tab. Done. What the fuck was that? Oh. Nathan kemudian pulang dengan membawa Sherry.
Di sana juga kita akhirnya tahu, karena saking introvertnya, Nathan melampiaskan pikirannya sendiri dengan mentato badannya sendiri sesuai dengan perjalanan hidupnya selama ini. Keesokan harinya, Nathan merasa sangat senang dan pada akhirnya mempunyai tujuan hidup berkat kedatangan Sherry. Tapi sayangnya muncul sebuah masalah yang sangat serius karena pada hari itu bank tempat mereka bekerja kedatangan seorang komplotan perampok sehingga mereka semua tak bisa berbuat apa-apa selain menuruti perkataan si perampok. Do exactly as we say. Kepala manajer kemudian dipaksa untuk membuka berangkasnya dengan menyebutkan PIN kodenya. Namun si kepala manajer menolak sehingga ia pun dibun-bun sebagai ancaman bagi yang lain. Setelah itu, Nathan yang merupakan asisten manajer pun dibawa dan dipaksa untuk membuka pintu berangkasnya. Awalnya Nathan tak mau membuka, hingga akhirnya ia tak tega melihat Sherry yang dipukuli, sehingga Nathan akhirnya membukakan pintu berangkasnya. Tak lama kemudian, polisi akhirnya datang, dan para komplotan perampok tak kehabisan akal, karena mereka membawa Sherry kabur bersama mereka sebagai tawanan. Selain itu, polisi yang berdatangan juga berhasil dikalahkan oleh ketiga perampok tersebut. Nathan ternyata tak tinggal diam. Ia membuang semua rasa takutnya dan segera pergi mengejar para perampok tersebut dengan mencuri sebuah mobil polisi yang ada di luar. Sempat terjadi baku tembak di tengah jalan, tapi Nathan tak peduli dan tetap melakukan pengejaran untuk menyelamatkan gebetannya. Sementara itu, ketiga perampok ini mengira jika yang mengejarnya adalah polisi asli, sehingga mereka memutuskan untuk berpencar dan bertemu di markas mereka. Sayangnya, Nathan salah mengejar mobil dan ia mengejar seorang perampok yang bernama Ben. Ben sempat ketakutan karena mengira Nathan adalah polisi. Tapi begitu tahu jika Nathan bukanlah polisi, Ben langsung menghajar Nathan dan berusaha kabur. Tapi tak semudah itu karena Nathan sudah berubah dan bukanlah seorang pecundang lagi. Ia rela bertarung dengan perampok meskipun tahu jika ia tak bisa bertarung. Nathan kemudian melihat HP milik Ben yang mendapatkan pesan jika teman perampoknya sudah menunggu di markas. Sehingga Nathan memfoto tato yang ada di tangan Ben sebagai petunjuk. Dengan menggunakan foto tato tersebut, Nathan kemudian meminta bantuan kepada Roscoe untuk mencari tahu siapa yang sudah membuat tatonya. Roscoe sempat menolak karena selama ini mereka tak pernah bertemu. Namun Nathan tetap memaksanya sehingga Roscoe tak ada pilihan lain selain menuruti Nathan. Sementara itu di sisi lain, seorang detektif bernama Mincy dan rekannya yang bernama Davy. Ia mendapat laporan dari polisi yang sudah ada di sana jika para perampok ini membawa satu pegawai bank serta seorang asisten manajer bank yang juga tak ada di sana. Sehingga mereka menganggap jika Nathan ada kaitannya dengan perampokan tersebut. Kembali ke Nathan, ia menghampiri toko milik Bambang untuk meminta bantuan mengobati luka-lukanya. Nathan yang sempat tertembak mengobok-obok bekas lukanya untuk mengambil sisa pelurunya. Dan hal itu membuat Bambang terkejut karena melihat Nathan yang tak merasakan sakit sama sekali. Setelah berhasil mengobati luka-lukanya, Nathan juga menyuntikkan dirinya dengan suntikan adrenalin. Beralih ke detektif yang sudah berada di dapur restoran. Dan berdasarkan laporan, perampok tersebut dihabisi oleh seseorang dengan pakaian jas. Sehingga mereka menyimpulkan jika Nathanlah yang merupakan pelakunya. Sementara itu, Nathan sendiri berhasil menemukan alamat si pembuat tato.
Di tengah jalan, Nathan ditelepon oleh Mincy yang meminta agar Nathan kembali dan menyerahkan dirinya kepada polisi. Tentu saja Nathan menolak karena menganggap jika ia akan dijadikan tersangka. Terlebih lagi terdapat sisa uang dari bank yang Ben bawa sebelumnya. Nathan juga berjanji akan menyerahkan dirinya begitu Sherry berhasil diselamatkan. Di waktu yang sama, dua perampok yang bernama Simon dan juga Andriana atau Andre menunggu kedatangan Ben yang tak sampai-sampai. Terutama Andre yang sangat khawatir karena Ben adalah adik kandungnya dan ia takut terjadi apa-apa kepada adiknya. Meski begitu, Simon tetap menenangkan Andre jika Ben tak lama lagi akan sampai. Di sana juga ada Sherry yang ternyata sangat membagongkan karena sebenarnya Sherry sudah bekerja sama dari awal dengan para perampok ini. Sherry dibuat sangat kesal karena kelakuan Simon yang sudah menghabisi si manajer bank yang membuat rencana mereka bisa berantakan. So fucking impossible. What's- It's not like he had it framed on his. He was a nice fucking guy. He wasn't. Singkat cerita, Nathan sampai di tempat pembuatan tato dan pemiliknya, sebut saja Tono, sudah siap membuatkan tato sesuai request. Nathan mengaku sebagai teman Ben yang ingin membuat tato yang mirip dengan Ben dan si Tono juga mengenali Ben. Nathan terus mengulik informasi yang dibutuhkan dari Tono hingga akhirnya Tono sadar jika Nathan bukanlah teman dari Ben. Nathan yang sudah ketahuan akhirnya tak bisa mengelak dan terpaksa bertarung. Meskipun tak ada pengalaman, Nathan masih bisa melawan, bahkan ia menggunakan pecahan kaca dan akhirnya berhasil menang dari Tono. Setelah mendapatkan nama lengkap Ben, Nathan kemudian meminta bantuan temannya dan ia menuliskan alamat Ben menggunakan alat tato dan ia tulis di telapak tangannya. Sementara itu, Andre yang sudah khawatir memutuskan untuk menjemput Ben yang ia kira ada di rumahnya. Singkat cerita, Nathan akhirnya sampai di rumah Ben, yang ternyata di dalam rumah tersebut sudah dipasangi banyaknya jebakan layaknya film Home Alone. Okay. Meski begitu, Nathan tak terasa sakit sama sekali, hingga akhirnya ia menemukan tempat markas para komplotan Ben yang ada di sebuah bengkel. Sayangnya Nathan tak lihat jalan dan akhirnya kena jebakan yang membuat dirinya tergantung. Karena tak ada pilihan lain, Nathan pun menelpon Roscoe agar ia datang membantunya. Tak lama kemudian Andre sampai di sana dan mendapati Nathan yang sudah tergantung. Nathan kemudian beralasan jika ia hanyalah seorang pencuri yang masuk secara random. Tapi sayangnya Andre tak percaya karena di tangan Nathan sudah tertulis alamat rumah milik Ben. Andre kemudian juga dibuat sangat marah karena ia mendapat kabar jika Ben sudah tewas dan pelakunya sudah ada di depan matanya. Andre tak langsung menghabisi Nathan, melainkan ia ingin menyiksanya terlebih dahulu. Terlebih lagi ia adalah mantan tentara. Meski begitu, siksaan dari Andre tak ada pengaruhnya karena Nathan tak bisa merasakan sakit dan ia sendiri sedang menunggu kedatangan Roscoe yang akan membantunya. Oh, wow, that hurt. Market. Go! No, stop it. Pada akhirnya, Roscoe datang dan berhasil menyelamatkan Nathan. Tapi belum sampai di situ, karena Andre juga tak tinggal diam, sehingga terjadilah pertarungan antara dua pemuda cupu melawan seorang mantan tentara.
Tewasnya Andre belum menyelesaikan masalah karena si detektif juga berhasil sampai di sana, yang membuat Nathan harus mencari jalan lain untuk bisa kabur. Ia kemudian segera kabur menggunakan Vespa milik Roscoe, dan ternyata setelah tertangkap, rupanya Roscoe yang sedang mengalihkan perhatian. Di sisi lain, Sherry merasa bersalah atas tewasnya si manajer bank, dan ia tak mau lanjut, yang dimana hal itu membuat si pemimpin komplotan yaitu Simon ini sangat kesal. Di waktu yang sama, Nathan juga sampai di sana dan meminta Simon membebaskan Sherry karena Nathan sendiri tak mau cari masalah dan hanya ingin menyelamatkan gebetannya. Namun akhirnya Nathan mengetahui semuanya dari Simon, jika Sherry sebenarnya adik dari Simon yang dari awal sengaja mendekati Nathan demi perampokan tersebut. Mengetahui fakta seterang itu, Nathan hanya bisa terdiam dan kesempatan itu digunakan oleh Simon untuk menghabisi dirinya. Sherry yang tak tega kemudian hendak menyelamatkan Nathan dan menghentikan Simon. Hal itu membuat Simon kesal dan akan menghabisi Sherry. Beruntung detektif dan rekannya datang dan berhasil melumpuhkan Simon. Mereka semua kemudian ditangkap, sedangkan Nathan sendiri akan dibawa ke rumah sakit. Tapi ternyata Simon masih belum tewas atau pingsan, dan ia menghabisi rekan detektif dan segera kabur menggunakan ambulan. Sherry kemudian berpihak ke polisi dan ia membawa si detektif Mincy menuju pelabuhan yang akan didatangi Simon agar ia bisa kabur dari kota. Sementara itu Nathan sudah tersadar dan ia nekat mematahkan jari tangannya agar ia bisa lepas dari borgol. Setelah itu ia menggunakan alat kejut jantung yang membuat mobil mereka kecelakaan. Di waktu yang sama, Sherry juga sudah sampai. Namun si detektif yang terluka mempercayai Sherry dan meminta Sherry untuk menangkap Simon. Kembali ke Nathan yang harus menghadapi Simon, dan sayangnya Nathan diajar habis-habisan sampai tangannya patah dengan tulang yang keluar. Beruntung Sherry datang tepat waktu, tapi bagi Simon, Sherry tak ada apa-apanya, sehingga Simon masih bisa menghajar adiknya sendiri. Nathan tak tinggal diam, ia menyuntikkan suntikan adrenalin yang ada di ambulan, hingga akhirnya ia berhasil menghabisi Simon dengan menusuknya menggunakan tulangnya. Singkat cerita, Nathan berhasil tersadar dari komanya setelah mengalami luka yang sangat berat. Dan setelah kejadian sebelumnya, Nathan mendapat keringanan hukuman. Sedangkan Sherry sendiri dipenjara dan juga mendapat keringanan hukuman karena ia sudah membantu polisi sebelumnya. Nathan dan Sherry sekarang sudah resmi berpacaran, di mana hal itu membuat Nathan sangat senang. Dan setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Novocaine 2025. Bagaimana? Sangat seru bukan? Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video baru dari channel ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa.